channel saya English Teacher Selebes. Nah, kali ini saya akan men-share atau memberikan informasi atau berbagi praktik baik yang pernah saya lakukan khususnya di PPG, pendidikan PPG dalam jabatan di 2023. Nah, kita lihat di sini di pembuatan rencana aksi. Di pembuatan rencana aksi ini memang banyak sekali yang kita lakukan. Karena memang unggahan yang harus kita ditagihkan oleh kita itu adalah komponen modul ajar dan modul ajar. Nah, di sini modul ajarnya harus kita unggah di sini juga. Ini kalau di LPTK saya atau PPG pada saat saya menjalaninya. Dan alhamdulillah nilainya saya diberi nilai 100 untuk kegiatan ini. Ini ya nilainya ya. Sudah diberikan nilainya dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendapat nilai yang tinggi. Nah, kita langsung saja. Sebelumnya kan kita sudah bahas komponen modul ajar dan sekarang kita akan membahas modul ajar untuk persiapan PPL siklus 2. Nah, ini dia modul ajar yang saya buat. Ini modul ajar saya buat dalam bentuk Canva. Jadi memang saya tidak menggunakan Word. Kalau di siklus 1 saya pakai Word. Nah, ini saya buat sedemikian rupa. Untuk modul ajar saya, kita lihat di sini. Ini judul dari di sini di bagian ini modul pembelajaran bahasa Inggris kelas 7. Di sini saya menulis nama, kemudian di sini ada informasi umum, identitas modulnya, identitas modul di sini. Nama penyusun, sekolah saya telah disusun, kelas berapa, lingkup materi, dan alokasi waktu. Jadi 2 kali 40 ya. 2 kali 40 menit. Kemudian kompetensi awalnya di sini saya tuliskan semua, membandingkan fungsi sosial, kemudian melengkapi sebuah deskripsi orang, merancang secara kontekstual, melakukan presentasi teks deskriptif pendek. Kemudian profil pelajar Pancasilanya hampir semua saya tulis. Saya memilih 4 yang relevan dengan pembelajaran yang dilakukan. Berkebinekaan global, bergotong royong, karena nanti mereka akan melakukan kolaborasi bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Bernalar kritis, kemudian di sini bernalar kritis bagaimana siswa menyampaikan pendapat ketika berdiskusi dalam waktu pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Kemudian kreatif di sini saya tulis juga di profil pelajar Pancasilanya karena nanti peserta didik mengembangkan kemampuannya dalam menghasilkan karya yang orisinil. Jadi mereka nanti akan berproyek, disinilah dilihat dari kreativitas anak-anak kita. Kemudian sarana dan prasarana, ini medianya sudah saya buat dan saya tulis di sini linknya. Jadi media YouTube, misal video YouTube, saya tulis linknya. Tapi kalau untuk PPT-nya saya pakai di Google Drive-nya. Saya share link Google Drive-nya. Kemudian alat LCD, kemudian laptop, smartphone, dan jaringan internet. Kalau yang di ini sih sempat tidak perlu ditulis, jadi tapi tergantung dari dosen atau guru pamong kita. Kemudian bahan bacaan ini menggunakan buku, meskipun dia menggunakan buku kurikulum K13, tapi prosesnya menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian dan modulnya susunannya kurikulum Merdeka. Target peserta didik, di sini target peserta didiknya saya 30 orang kelas reguler. Kemudian model pembelajarannya
di sini pendekatan saintifik, model pembelajaran project based learning, di sini saya tulis fase-fase PJBL. Jadi ini juga bisa membantu kita untuk menjelaskan kepada siswa nantinya pada saat proses pembelajaran di kelas bahwa seperti ini loh model pembelajaran project based learning yang akan kita lakukan anak-anak. Nah, kemudian metodenya di sini tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Model pembelajaran di dalam kelas, luar jaringan. Nah, kemudian komponen intinya. Capaian pembelajarannya ini saya tuliskan semuanya. Kemudian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran saya hanya 3 tujuan pembelajaran. Setelah mendengarkan audiovisual dari guru terkait describe people, peserta didik dapat melengkapi kalimat rumpang dalam sebuah teks pada deskripsi orang secara tepat. Melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat merancang sebuah personal description berdasarkan ciri-ciri fisik terkait deskripsi orang. Salah satu teman kelompoknya, jadi menjadi deskripsi dengan tepat melalui aplikasi teknologi yang telah dikuasai oleh peserta didik. Jadi memang benar-benar saya sampaikan di tujuan pembelajaran. Ini nanti juga akan saya sampaikan di awal-awal pembelajaran ketika melakukan PPL di siklus 2 nanti. Melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat mempresentasikan di depan kelas hasil deskripsi pendek dan sederhana yang telah dibuat peserta didik melalui LCD. Jadi akan menggunakan komputer saya nanti, siswa akan men-share di videonya di grup WhatsApp-nya, dan mereka akan mempresentasikan satu persatu dalam setiap kelompok. Jadi bebas apakah mereka mau naik berdua atau satu orang saja untuk mempresentasikan. Yang pasti ada yang mewakili kelompoknya masing-masing. Kemudian makna pembelajaran. Makna pembelajarannya di sini, manfaat yang akan diperoleh setelah mengikuti pembelajaran ini harapannya siswa dapat memahami cara menggunakan ide dengan menggunakan deskripsi orang tentang kegiatan yang sedang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting saat diterapkan untuk berkomunikasi khususnya dalam memberikan deskripsi tentang kegiatan yang sedang orang dan binatang lakukan. Tapi di sini saya bold karena memang orang di sini yang akan kita bahas di modul ajar ini. Kemudian pertanyaan pemantiknya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan pemantiknya ini harus menggunakan pertanyaan yang terbuka. Tapi untuk mengarah ke pertanyaan terbuka itu tidak masalah kalau kita melatih siswa karena ini pelajaran bahasa Inggris. Do you have a best friend? Jadi ketika siswa kita tanya, do you have a best friend? Nanti bagaimana kita pertanyaan kedua, how do she or he look like? Kemudian mengapa kamu menyukainya? Nah di sini ini yang nomor 1, 2 ini bisa dianggap sebagai pertanyaan terbuka yang siswa menyampaikan secara bukan hanya secara lengkap, jadi bukan hanya yes or no. Kemudian kegiatan pembelajarannya di sini, kegiatan pembuka ada di sini. Ini semua mesti dilakukan pada saat di PPL. Kemudian kegiatan inti di sini dituliskan ya. Jadi diberi juga pertanyaan, do you still remember the lesson last meeting? Can you review it? Nah, ini tadi pertanyaan pemantiknya. Kemudian guru menginformasikan materi yang akan dipelajari. Guru memberitahukan tentang tujuan pembelajaran melalui tayangan PowerPoint. Ini masuk di motivasi, ada ice breaking. Kemudian guru mereview kembali materi terkait deskripsi orang dengan menggunakan media visual dan video animasi singkat yang ditayangkan. Peserta didik mengucapkan kata-kata sifat yang dilihat pada gambar. Melakukan tanya jawab singkat terkait materi yang akan dipelajari untuk dapat melengkapi describe people. Nah, setelah itu baru dibagikan peserta didik LKPD 1. Oke, selanjutnya di sini setelah peserta didik mengerjakan LKPD-nya, maka peserta didik berdiskusi pada kelompok masing-masing guna mengoptimalkan hasil kerja mereka. Kemudian kita sebagai guru mengamati peserta didik dalam mengerjakan LKPD. Kemudian
Masing-masing kelompok aktif dan kreatif dalam menyelesaikan hasil kerjanya dengan merancang sebuah deskripsi orang berdasarkan ciri fisik dan sifat orang. Memilih salah satu teman kelompoknya. Kegiatan penutup. Nah, ini dia kegiatan penutupnya saya. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi, kemudian membuat kesimpulan, guru peserta didik refleksi, kemudian menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Kemudian peserta didik berdoa, bersyukur setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian asesmennya ini di sini terlihat ada formatif ya. Kemudian ada soal evaluasi. Kemudian penilaian sikap. Nah, pengayaan. Nah, kita lihat lagi lampiran-lampiran. Lampiran-lampirannya penilaian di sini ada lembar penilaian. Ini kolom-kolom yang akan kita pegang nantinya pada saat proses pembelajaran di siklus 2. Ini memang sebaiknya kita sampaikan juga kepada siswa pada saat kita memberikan penilaian. Pedoman penskorannya seperti apa? Ini sudah dituliskan dengan lengkap. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, rubrik penilaian grup presentasi, kemudian ada kisi-kisinya juga, kisi-kisi penulisan soal, ini tulis di sini semua. Kemudian LKPD-nya di sini. Nah, LKPD-nya ini menjadi video pengantar dan juga menjadi LKPD yang untuk melengkapi kalimat yang mereka dengarkan. Nah, kemudian grup activity-nya ini mereka akan melakukan hal ini nantinya, ya. Selanjutnya grup presentasi mereka akan mempresentasikan, kemudian setelah selesai ada soal evaluasi. Di sini hanya 5 nomor, mengingat waktu membuat video itu biasanya lama. Ya, namun ingatkan terus kepada siswa bahwa membuat video lah yang benar-benar kalian kuasai. Dan ini juga ada manfaatnya ketika di akhir pembelajaran kita senantiasa terus memberitahukan kepada siswa bahwa pembelajaran yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya adalah seperti ini. Jadi siswa mau mempersiapkan diri, kita juga boleh menyampaikan bahwa akan ada membuat video. Jadi siswa juga akan siap membuat video. Smartphone harus ada, persiapan sarana yang akan siswa bawa. Kemudian kunci jawabannya ada di sini. Kemudian evaluasi, ini glosariumnya tadi, kemudian ini daftar pustakanya. Nah, inilah modul ajar yang saya buat di siklus 2 sehingga saya diberi nilai 100 oleh dosen saya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat Bapak, Ibu, atau rekan-rekan guru di Indonesia yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan, dan semoga sukses, sehat, dan lulus. Amin ya Rabbal Alamin. Selama